Belajar tentang apa itu teks prosedur. Coba jelaskan sama-sama semua. Baca semua. Teks prosedur adalah tulisan yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau mengumpulkan sesuatu. Tujuannya agar pembaca bisa mengikuti dengan benar dan cara yang diinginkan. Bayangkan kalau kamu ingin membuat instan, pasti ada langkah-langkah yang kan? Nah, itulah contoh pembelajaran dari teks prosedur. Itu salah satu contoh membuat teks prosedur. Jadi teks prosedur itu adalah cara membuat langkah-langkah melakukan sesuatu, ya. Apakah itu masak sesuatu? Kan semua kan kalian ditanya, kamu kok pintar sih masaknya? Masak apa bisa masak kue donat? Coba caranya. Nah itu namanya coba prosedurnya, itu prosedur pembuatannya. Nah kalian tuliskan seperti itu ya. Kan ya, itu teks prosedur itu dari tulisan. Kalau kalian lihat di sebuah makanan, produk makanan kan di belakangnya suka ada cara apa? Cara membuat di situ kan ya. Berapa menit waktunya seperti itu kan ya, biar sesuai dengan aturan. Nah, kenapa kita perlu belajar teks prosedur? Dari hidup lebih mudah. Coba yang pertama apa? Memudahkan melakukan sesuatu, dari memasak, bermain game, sampai membuat kerajinan. Hidup jadi lebih teratur. Yang kedua, Menghindari kesalahan. Dengan panduan yang jelas, kita bisa meminimalkan kesalahan dan kegagalan. yang ketiga, Melalui komunikasi, belajar menyusun instruksi yang jelas dan mudah dipahami orang lain. yang pertama memudahkan melakukan sesuatu. Itu tadi kita memasak, kalau ada prosedur cara memasak itu kita bisa kan ya? Ya enggak? Terus dengan panduan yang jelas kita bisa meminimalkan kesalahan dan kegagalan. Jadi kalau kita bisa beli barang baru, saya TV baru, ini gimana ya? Kita cari caranya ya. Ya enggak? Caranya jalannya gimana? Komponya seperti apa itu ya? Paham? Nah, yang ketiga melatih komunikasi, belajar menyusun instruksi yang jelas dan mudah dipahami orang lain. Jadi kalau bikin prosedur apa tes prosedur itu yang jelas, jangan muter-muter. Ini 5 menit atau 10 menit segitulah. Ada, jadi nggak jelas kan? Misalnya, cuma kalau misalnya mau buka kucing, kompornya nggak tahu yang ini, nggak tahu yang ini, antara dua lah. Nah itu nggak jelas gitu. Jadi kalau prosedur itu harus jelas. Misalnya, kalau kompor ada tulisan dulu, tinggal diputar ke kanan, kayak gitu. Seperti itu kan ya? Nah itulah salah satu contoh untuk prosedur. Selanjutnya, bagian-bagian penting teks prosedur seperti resep masakan, judulnya, menyatakan tujuan utama, contohnya cara membuat nasi goreng. Terus yang kedua, kenapa tujuan, apa yang akan dibuat atau dilakukan dan mengapa penting. Contohnya nasi goreng adalah makanan yang sudah dibuat. Terus bahannya apa? Kalian tulis tuh. Siapa yang pernah bikin nasi goreng? Bisa? Pasti kalian tahu. Ini ya caranya tuh. Nah, langkah-langkahnya tuh gimana caranya? Misalnya dari ke pasar boleh, boleh. Atau nggak usah jauh-jauh banget. Sediakan A, B, C, D, ya. Nggak usah disebutin. Malam-malam saya minta uang ayah 5.000 buat beli bawang merah, tapi kan saya ke pasar ya. Nggak usah jauh-jauh ke situ. Jadi kalau yang proses bisa dipahami bahan-bahan. Bisa bawang merah, bawang putih, telur gitu tuh. Nggak usah prosesnya kalian belanja ke pasar nawar. Aku nggak pernah dagangnya sampai nawar 500 aja susah. Nah itu nggak usah ditanya prosedurnya kayak gitu ya. Itu curhat namanya. Ya. Terus sini itu tentang apa ini? Dulu ya manis gitu kan. Terus di sini cara menulis teks prosedur jelas dan mudah dimengerti. Gunakan bahasa apa? Yang lugas. Hindari kata-kata yang rumit atau bertele-tele langsung intinya. Ya kayak tadi, mau minta uang 10.000 ke ayah, ya ke ayah kalian, lalu ke pasar, di pasar ini Pak Ojek yang ngeselin, ya kayak gitu kan. Ketemu tukang dagang yang ngeselin, nah nggak usah cerita kayak gitu, langsung pada tujuan. Terus kalian harus kita gunakan kata kerja akhir, misalnya potong atau masukkan, ya misalnya potong bawang merah, bawang putih, berat. Terus urutan yang keempat, pastikan langkah-langkah yang berurutan agar tidak membingungkan. Misalnya menyediakan minyak, pertama masukkan minyak, nyalakan kompor, masukkan minyak, lalu iris bawang. Nah tuh nanti minyak udah panas, kalau di sini bawang, ya enggak?
jangan sampai nyalain kompor. Simpan wajan, masukkan minyak. Lalu iris-iris bawang. Betul nggak kayak itu? Salah. Nah ini kayak ada putih. Sebutkan 4 cara putihnya. Nah, bawangnya berapa? Putih gitu kan. Terus berapa sendok gulanya, berapa sendok garamnya. Itu harus dipikir. Jangan salah. Jadi kalau kalian bisa sesuatu, jangan sampai membuat prosedurnya itu salah. Ini apa ini? Nah, kalian nanti belajar untuk membuat prosedur. Ya. Sekarang kalian akan praktek. Gorengan gitu ya, langkah-langkahnya baru langkah-langkah di sana tuh kayak gitu ya, paham ya? Nah ini kamu apa? Nasi goreng apa itu? Umurnya nasi goreng. Nasi goreng adalah makanan yang terkenal di Indonesia. Makan siang dan malam. Nah, apa aja, oke? Apa-apa terus ya, sampai kamu nyentain nonton Badul jangan ya. Sama Badul masih 2 tahun 3 tahun baru berubah. Kakak yang sudah maju ya, siapa yang sudah? Aku. Boleh, silakan. Silakan di depan. Ayo silakan. Semuanya. Boleh semuanya boleh. Dengarkan ya, semuanya dengarkan. Kita posisinya aja ya. Nah, silakan Cara membuat Indomie. ya, tepuk tangan. Alat tengah, air, peti, mangkok, sendok dan garpu, telur, sebelum Indomie, jeruk nipis, dan lengkuas. Langkah-langkah. 1. Isi air dalam panci. Lalu tambahkan telur dan madu. Jika sudah mendidih, masukkan minyak telur. Dan mangkok. Aduk 3 menit. Masukkan telur dan lagi pada mangkok. Aduk sampai tercampur rata. Dengan menggunakan sos dilengkapi menggunakan sendok dan garpu. Siapa yang siap lagi? Tepuk tangan buat sekarang kamu mau dulu tentang prosedur apa? Cara menggunakan Salah. Cuci. Bukan membuat mesin cuci kan? Silakan. Mulai. cara menggunakan mesin cuci adalah alat modern untuk berpakaian. Terus
pakaian menggunakan pengatur pakaian. Nah, setelah menggunakan langkah-langkah di atas, pakaianmu akan bersih dan wangi. Siapa lagi yang siap? Nah, boleh yang kanan dulu. Ayo, pakai di sini ya. Tempe. Oh, tempe. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kita sudah membuat prosedur makanan kamu di pondok. Apa namanya? Coba jelaskan. Sebentar, tempe goreng adalah sederhana tapi rasanya sangat enak. Cocok dimakan dengan nasi, sambal, dan lalapan. Bisa dimakan dimanapun dan kapanpun. Membuatnya juga sangat mudah dan cepat. Catatan nih, satu goreng tempe harus dulu sesuai ya. Hidupnya dulu, pengatannya dulu, salah gambar jangan semasak, bahan-bahannya tidak dibuka. Oke? Oke, Terima kasih. Sekarang mulai prosedur tentang nasi goreng. cara membuat nasi goreng. Nasi goreng adalah makanan khas Indonesia yang tersebar di seluruh daerah Indonesia dan memiliki rasa asin, manis, ataupun pedas. Alat dan bahan: bahan bawang, bawang goreng, nasi, kecap, telur, sawi, rasa atau saus, pisau, wajan, minyak goreng, garam, dan tambah. Langkah-langkah: siapkan bahan, iris daun bawang dan sawi, tuangkan minyak goreng dan siapkan oven hingga panas. Masukkan nasi dan kecap ke dalam aduk hingga rata. Tambahkan daun bawang dan sawi. Tambahkan garam dan siram rata sesuai. Nasi goreng siap dimakan dengan rasa yang nikmat. Mantap ya. Ya, terima kasih. Yang maju. Boleh. Yang cara apa? Sekarang prosedur apa ya? Prosedur menyetrika.
Prosedurnya apa sayang? Prosedur membuat apa? Maju. Pisang goreng. Wah mantap, hujan-hujan makan pisang goreng. Nah, ayo yang lain ya. Tepuk tangan buat yang bahan-bahan pisang, terigu, gula, air, minyak, kopi. Siapkan pisang yang sudah dipotong tipis, lalu siapkan tepung yang telah dicampur air dan gula. Kemudian masukkan pisang yang sudah dipotong ke dalam wajan air. Lalu panaskan minyak, masukkan pisang ke dalam lalu angkat dan setelah itu siapkan minyak dan taruh pisang di atas piring. Beri topping yang satu lagi. Siapa yang mau maju? Ayo. Ayo sayang. Kayaknya nanam kan ini tentang jus mangga. Nanam mangga dulu ya. Disiram dulu ya Pak. Teman kalian akan membuat tes prosedur tentang membuat jus mangga. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air, buah mangga, gula, manis, dan batu gelas. Jika sudah, kupas mangga dan potong menggunakan pisau menjadi potongan kecil. Lalu sambungkan kabel blender dengan kotak. Dan gula 2 yang kecil. Jangan lupa masukkan kental manisnya. Lalu blender hingga kemudian masukkan gula batu, bumbu manis, dan jus mangga segar siap dinikmati. Kalian tahu sekarang kita tadi belajar tentang apa? Next prosedur. Tes prosedur, ya. Kalian sudah membuat praktek bagaimana caranya tes prosedur dalam ada yang membuat jus, ada yang membuat pisang goreng, dan ada yang membuat apa lagi tadi? Cara menggunakan mesin cuci, cara mencuci, gitu kan? Cara menyetrika itu semua prosedur. Dan kalian nanti kalau sudah besar jadi pengusaha, bisa pengusaha makanan, kalau misalnya Oreo kayak begitu kan harus ada ya prosedurnya kan, tes prosedurnya di belakang. Coba kalau nanti kalian lihat
aja, ya nggak? Kan ada yang mengandung daging babinya kan, ya. Makanya harus dilihat. Kalian sekarang sudah pandai tahu caranya melihat apa membuat teks prosedur. Jadi kalau kalian jadi pengusaha, kalian harus pintar membuat teks prosedur. Ya, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya lebih paham ya dalam materi teks prosedur dalam segala hal ya, dalam proses membuat apapun ya. Alhamdulillah hari ini pelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa kalian pahami ya. Paham semua? Paham. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita tutup pelajaran, coba dirapikan dulu mejanya, dirapikan kerudungnya, meja rapi, ya, rapi. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang hari ini kita pelajari, melihat. Semoga pelajaran hari ini kita kita pelajari bermanfaat untuk kalian, dan untuk kalian nanti kalian bisa gampang-gampang kalau membuat sesuatu. Oh ini prosedurnya, kalian bisa membaca ya setiap membeli produk itu. Kalau kalian istirahat, ini kan prosedurnya kayak gini gitu kan. Jadi yang udah tahu tadi tidak boleh berantakan. Ada penutup dulu, ada langkah dulu, ada pengantar dan berantakan. Jadi kalian harus tahu judul, pengantar, alat-alat, langkah, baru penutup. Paham? Paham. Nah, sekian hari ini pelajaran hari ini. Ditutup dengan baca hamdalah.